Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua tetap sehat. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar terjadi pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mengajarkan kepada mereka suatu kerendahan hati, bahwa yang terbesar adalah orang yang mau mengulurkan tangannya bagi orang lain. Orang yang terbesar adalah pribadi yang rendah hati mau menerima siapapun termasuk orang berdosa. Yesus adalah teladan yang sungguh luar biasa. Dia menerima siapapun, mau orang baik, mau orang berdosa, dia rangkul mereka. Karena bagi Yesus, semua orang punya hak yang sama untuk menikmati kerajaan surga. Kadang dalam kehidupan ini, kita juga ingin supaya kita menjadi yang terkenal dari semua orang, menjadi yang paling hebat dari semua orang. Tapi Tuhan mengingatkan kita, lakukan hal sederhana, maka semua orang akan mengingat engkau dalam hidup mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan engkau. Daripada engkau dibutakan hanya karena kedudukan, engkau tidak memperhatikan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada engkau, maka ketika engkau mati, orang tidak merasa sedih. Bahkan orang bersyukur. Maka butuh kerendahan hati. Menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk melayani siapapun, bukan menjadi bos. Pangkat dan kedudukan itu dipercayakan kepada kita, tapi kita harus mengulurkan tangan kita untuk melayani. Kita dipanggil untuk melayani, berarti menjadi seorang pelayan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita mau dipanggil, kita mau diutus oleh Tuhan. Bukalah hati kita, rendahkan diri kita, biarkan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus menunjukkan kepada para murid kualitas hidup sebagai seorang anak. Kerendahan hati, kejujuran, kepolosan, itu yang harus dimiliki oleh kita. Kalau anak kecil hari ini dia marah, selesai. Kalau orang dewasa marah, kadang menyimpan beberapa hari. Mari kita belajar, Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi yang terbesar, kita harus menjadi pelayan. Kita harus mengikuti Yesus. Dia menunjukkan teladan begitu banyak dalam kehidupan karya-karya yang dia lakukan. Kalau kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, mari kita lakukan hal yang sama. Kita mohon rahmat dari Tuhan, agar berkat-Nya melimpah, agar kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rendahkan dirimu untuk melakukan karya-karya besar. Yakinlah, apa yang kau lakukan dengan keikhlasan hati
akan berbuah melimpah bagi banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas setiap mujizat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni dosa kami, Tuhan. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi mereka semua yang telah meninggal dunia. Ampuni dosa-dosa mereka. Berikan mereka kebahagiaan di surga. Bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, Tuhan, berikanlah mereka rahmat yang sama untuk masuk dalam rumah-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesedihan saat ini. Ulurkan tangan-Mu untuk memberikan mereka harapan. Hiburlah mereka melalui setiap orang yang mereka jumpai. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.